mandi, akhirnya dia dilap pakai lap basah. Ketika wudhunya nggak bisa pakai lap basah. Wudhu itu harus airnya ngalir. Oh nggak bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, diganti dengan tayamum. Jadi jangan ketika sakit itu sholat tetap, cuman toharohnya wudhu enggak, tayamum enggak jadinya. Karena salah memahami tata cara berwudhu yang baik dan benar. Kalau kepala itu cuma cukup diusap, bahkan kata ulama, kalau kita pakai peci, kita basahin pecinya itu, udah basuh kedua tangan sampai sikut, tinggal kepala. Jika mau mengusap kepala, kita nggak mau lepas peci, langsung taruh aja air di atas peci sampai basah rambutnya, cukup. Ini nggak perlu keseluruhan. Walaupun di bagian sunnah dijelaskan. Nah, yang keempat, mengusap sebagian rambut ataupun kulit kepala yang berada di wilayah batasan kepala. Baik. Selanjutnya yang kelima adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke sikutnya. Membasuh kedua kaki sampai ke sikutnya. Sampai ke mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Keseluruhannya harus dibasuh semua yang berada di wilayah wajib basuh dari kaki sampai mata kaki. Tapi syaratnya bakal dijelaskan ya. Syarat sah berwudu, begitu juga mandi wajib. Ya taharah secara umum bakal dijelasin. Nggak boleh ada sesuatu yang menempel, yang mencegah air mengenai kulit atau rambutnya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian dalam hadis itu wailun lil a'dha'i minan nar. Wailun celaka untuk a'dha' itu jamaknya ajib. Ajib itu tumit dari api neraka. Karena sesuatu yang mencegah air itu bisa berupa macam termasuk kotoran. Nah, tumit kaki ini rentan kotor karena bagian tempat menumpu seluruh badannya ketika berdiri, terkadang pecah. Nah, bagian yang pecah dari tumit kaki itu kalau terisi dengan kotorannya harus dihilangkan, karena itu termasuk bagian bohir daripada badan. Nah, ketika berwudu ini bagian bohir dari anggota badan harus terkena air, terbasuh seluruhnya. Nah, kalau kita lihat orang ketika wudu dia banyak yang gesek-gesekin tumit kakinya untuk memastikan kalaupun masih tersisa kotoran di situ hilang. Begitu juga dalam mandi wajib ini konsepnya sama. Hanya ulama pun tak di dalam sunnahnya berwudu disunnahkan untuk ditekan di area tumit kaki supaya memastikan kalau ada kotoran keluar dan hilang. Jadi semua bagian yang wajib dibasuh itu terkena air tanpa ada menghalanginya. Itu juga diperhatikan jari kaki kalau masih ada kotoran tetap dihilangkan. Ini ya. Dan tumit itu harus dibasuh keseluruhan. Artinya sama halnya kayak sikut tangan kemarin, kita harus melebihkan basuhan keseluruhan, melebihkan basuhan dari
batasan yang wajib. Kalau sikut itu kan sampai tengah-tengah. Maka kata ulama, kita tidak bisa memastikan keseluruhan sikut itu terbasuh kecuali kalau kita lebihkan sedikit. Jadi melebihkan ini hukumnya wajib. Hal yang serupa juga dikatakan ketika membasuh kaki, harus dilebihkan ketika membasuh kaki, harus dilebihkan ketika membasuh mata kakinya. Jadi harus basuhan itu naik sampai ke atas mata kaki. Hukumnya wajib. Karena kita kemarin malah itu berwajib lagi bahwa sesuatu yang hal yang wajib itu tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu dihukumi pula menjadi wajib. Kemudian menyela-nyelai jari kaki di dalam wudu itu hukumnya sunnah sebagaimana menyela-nyelai jari tangan ketika berwudu. Maka kata ulama dengan catatan jari kakinya itu tidak rapat. Kalau benar-benar lengket itu kan nggak wajib dibasuh, nggak wajib dipotong, dioperasi, biarkan aja. Cuma ada yang faktor penyakit dan yang lain, kayak asam urat, kayak jempol itu makan sampai ke jari yang lain. Akhirnya jarinya itu seperti dempet, tapi nggak dempet, benar-benar rapat. Nah terkadang kalau kita basuh begitu aja tanpa kita menyela-nyelai jari kakinya, bagian yang dempet itu tidak kemasukan air. Ini menyebabkan wudunya tidak sah. Dalam kasus ini maka menyela-nyelai jari kaki hukumnya wajib. Untuk orang yang tanpa disela-selai airnya itu tidak bisa menembus keseluruhan jari-jari kaki yang dempet tadi. Ini bukan dempet, seperti dempet, artinya sangat menyentuh satu sama lain, sangat rapat. Baik, ini juga hal-hal yang diperhatikan ketika membasuh telapak kaki. Dalam madzhab kita menggosok itu tidak wajib, tidak Pak. Akan tetapi sunnah yang sangat dianjurkan karena di madzhab Imam Malik hukumnya wajib. Yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah tertib. Karena Nabi itu ketika berwudu selalu berurutan, baik yang sunnah, pergi yang wajib, dari wajah sampai ke kaki. Kalau masalah sunnahnya, Nabi pernah berwudu satu kali aja, nggak diulang. Ada 2 kali, paling seringnya 3 kali. Paling seringnya 3 kali, ya banyak hal yang seperti ini yang dilakukan. Mereka ulama mengindikasikan kuat sunnah di 3 kali. 2 itu udah dapat sunnahnya, 1 cuma melaksanakan yang wajib itu. Nah, tetapi kalau urutannya Nabi nggak pernah rubah. Ini menandakan berurutan di dalam wudu itu punya wajib. Rata-rata kita berurutan. Rata-rata berurutan. Cuma ada beberapa hal ketika terjadi akan merubah urutan yang otomatis, secara otomatis wudunya pun menjadi tidak sah. Begini, konsepnya basuhan tangan itu tidak akan sah walaupun 3 kali sebelum wajah itu basuhannya telah sah secara menyeluruh. Ya. Kalau seorang sudah wudu, ketika habis wudu dia ngaca di mukanya itu ada sesuatu yang nempel. Artinya
ketika basuh wajah pun dia belum sempurna. Apa yang dia harus lakukan? Buka tempelannya, basuh bagian wajah yang belum kena air, maka dia wajib mengulangi lagi dari tangan, kepala, dan kaki. Kenapa? Karena dalam wudu disyaratkan tartib. Nah ini ketika wajahnya belum sempurna, otomatis yang setelah wajah itu tidak sah secara otomatis. Tidak sah secara otomatis. Beda halnya mandi wajib. Kalau kejadian yang serupa terjadi ketika mandi wajib, itu tidak mengapa, karena di dalam mandi wajib itu tidak ada syarat tartib. Kejadian yang sama terjadi di wajah maksudnya. Ketika mandi wajib, ketika dia ngaca setelah mandi wajib ada yang nempel, tinggal dibuang di mukanya jadi yang menempel dan basuhkan air di situ, cukup sah mandi wajibnya. Cuman ya wudhunya wajib diulangin lagi kalau mau wudhu. Kenapa? Karena di dalam mandi wajib tidak disyaratkan tartib atau tidak diwajibkan tartib. Sedangkan di dalam wudhu tartib itu adalah salah satu rukunnya, salah satu yang diwajibkan di dalam berwudu. Itu apa? Kalau tangan, yang berarti diulangi bagian yang tertutup tadi, tangan, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Kalau di kepala nggak mungkin, karena kepala nggak wajib keseluruhan, sedikit aja cukup. Nah, kalau terjadi yang di kaki, yang kepala kalau ditutup 90% yang ditutup dan terbuka sedikit aja, sedikit itu udah itu. Adapun kalau kejadiannya itu ada di kaki, ini lebih gampang lagi. Habis wudhu kakinya ada sesuatu yang tinggal dibuka, tinggal dibuka. Karena kaki yang paling akhir ini nggak ada masalah sesuai tartib dan urutan. Okay? Jadi permasalahan di dalam tartib itu semua kita berwudu pasti berurutan rata-rata, bahkan dari sunnahnya pasti berurutan. Akan tetapi hal ini kalau terjadi harus diperhatikan, karena kalau bagian wajah belum sempurna, ketika membasuh bagian wajah ada bagian yang belum terbasuh, otomatis yang setelahnya itu tidak sah. Otomatis yang setelahnya itu tidak sah. Sama kayak sholat. Sholat itu di dalam rukunnya yang terakhir itu tartib. Artinya kalau kita posisi sekarang mulai di sujud, ketika sujud kita baru ingat tadi ketika baca Fatihah ada ayat yang kurang. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung maliki yaumiddin. Ingatnya ketika sujud atau ruku atau i'tidal. Nah, kita harus kembali ke posisi berdiri, dan semua yang dilakukan setelah Al-Fatihah dan surah daripada ruku, i'tidal, sujud itu semua tidak dianggap. Dan kalau ingatnya ketika kita sudah di rakaat kedua dan baca Fatihah, kita baru ingat Fatihah rakaat yang pertama dan kurang, maka rakaat pertama itu tidak dianggap sama sekali. Dan ini rinciannya kalau dia sholat sendirian atau menjadi imam. Kalau dia sholat menjadi makmum, ketika imam baca Fatihah, dia lagi ngelamun, imam ruku, dia masih ngelamun, cuma ikut ruku, lupa baca Fatihah. Ketika tidak, dia baru ingat lupa baca Fatihah. Nah, ini dia tidak boleh kembali ke Al-Fatihah dan tidak mengikuti imam. Kalau begitu batal sholat. Yang harus dia lakukan wajib diikuti imam, cuma posisinya seperti masbuk, karena rakaat ini tidak akan pernah dianggap. Jadi setelah salam wajib nambah satu rakaat.
perjalanan tertib. Dari Tuhan sholat ya ada hukum yang membedainya untuk penjadwalannya tertib sholat. Gitu. Cuman kalau sholat kalau tertib itu ditinggalkan sengaja itu langsung batal. Langsung batal. Kalau wudhu setelah membasuh wajah kita langsung basuh kepala, lupa basuh tangan, tetap wudhunya sah. Cuman ya ulangin tangan dan kepala lagi aja gitu supaya berdoa. Baik. Dan tertib ini akan ditiadakan ketika dia berwudunya dengan cara tenggelam. Jadi tenggelam di bak mandi, di kolam renang, ketika badannya semua sudah tenggelam, semua sudah berada di dalam air, di dalam air. Kemudian dia niat wudhu, walaupun cuma beberapa detik, langsung naik lagi sah wudhu. Ini dikecualikan kita ulang, dikecualikan tapi, walaupun dia nggak senggol bagian tubuh itu, wajahnya nggak dia usah, tangannya nggak dia usah. Bimejar adalah al-qabs. Dengan dia tenggelam di dalam air itu udah sah wudhu. Syaratnya udah tenggelam semua. Kalau semua tenggelam, kepalanya belum tenggelam nggak bisa karena wajah, karena niat itu malah diwajib. Maka harus ditenggelamkan keseluruhan badannya. Dia niat, habis dia niat, dia naik lagi udah cukup. Betul dikecualikan. Dalam hal ini tertib tidak ada karena badannya semua sudah terkena air. Inilah 6 hal yang diwajibkan di dalam berwudu. Niat, kemarin niat ketika membasuh wajah, ketika membasuh wajah, ketika air kena wajah, bukan sebelumnya. Dan niat itu wajibnya di dalam hati. Kemudian membasuh wajah, kemarin batasan-batasan wajah juga sudah kita jelaskan. Kemudian juga tangan, kemarin juga kita jelaskan batasannya. Kepala tadi kita jelaskan, juga kaki kita jelaskan. Selanjutnya tertib. Nah, kalau ini dijalankan, ya tertib. Kalau ini dijalankan maka hukum wudu sah. Walaupun yang sunnah tidak satu pun dilakukan. Jadi penting juga mengetahui apa aja yang wajib di dalam berwudu. Jadi wudu itu kita basuh wajah aja, lanjut ke tangan, kedua tangan kanan dan kiri, rambut sedikit, kemudian ke kaki, itu udah cukup sah wudu. Terkadang kita wajib wudu itu dengan hanya melaksanakan yang wajib aja. Terkadang ada yang sering juga, yang paling sering sholat subuh. Bangun tidur sholat subuh tinggal 5 menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Kalau dia wudunya lengkap, takutnya kehabisan waktu untuk wudu, maka wajib dia melaksanakan wudu itu yang wajib, muka, tangan, kepala, dan kaki seperti yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian langsung pakai baju, karena itu semua memakan waktu, gelar sejadah dan yang lain. Kalau nggak sempat gelar sejadah, tinggalkan sejadah. Seorang ibu suci sholat menghadap Tuhan. Jadi terkadang dalam hal setidaknya hal ini disebutkan tadi, wajib berwudu dengan melaksanakan yang wajib saja dan meninggalkan yang sunnah.
Jadi meninggalkan yang sunnah dalam gambaran ini hukumnya wajib. Karena kalau kita ngambil sunnahnya wudhu menelantarkan kewajiban sholat di waktu. Kita mengeluarkan sebagian sholat ya. Walaupun cuma salam di luar waktu itu hukumnya haram. Tanpa ada wudhu syar'i. Wudhu syar'i ini cuma kelupaan dan ketiduran dengan syaratnya di bab sholat dijelaskan. Baik. Selanjutnya langsung disuruh berwudu. Hal-hal yang disyaratkan di dalam berwudu. Kalau syarat ini terpenuhi maka wudunya sah. Kalau tidak terpenuhi maka wudunya tidak. Sama halnya untuk mandi wajib. Syarat ini juga berlaku. Macam-macam ulama menghimpun syaratnya dan mengatakan 10. Ada yang dikurangi, cuma maknanya sama. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in itu cuma 5 karena itu syarat yang khusus di dalam wudu cuma 5. Yang lain itu karena digabung syarat untuk seluruh ibadah. Yang pertama adalah Islam. Islam ini kan bukan hanya wudu. Semua ibadah itu nggak sah tanpa Islam. Apalagi ibadah yang membutuhkan niat. Kemarin kan syarat niat itu harus Islam harus Islamnya orang yang melaksanakan niat. Kayak ibadah korban itu harus pakai niat. Jadi orang kafir yang mengatakan memotong korban itu bukan korban yang syarat. Ikutan umat Islam aja kayak berkorban. Terkadang bukan korban. Itu juga zakat itu butuh niat. Syaratnya juga sama Islam. Tidak. Begitu juga wudu. Begitu juga wudu. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu kalau kita jelaskan ketika seorang anak sudah sampai pada periode dalam kehidupannya yang bisa membedakan mana kanan dan kiri, bisa istinja sendiri, makan sendiri, tahu yang membawa celaka kayak ini bara api panas dan pegang yang tajam ditinggalin karena bisa berdarah. Ini udah yang biasanya usianya 7 tahun. Biasanya usianya 7 tahun. Anak sebelum tamyiz itu tidak sah wudunya. Lagi syaratnya niat kemarin harus tamyiz. Karena puasa tamyiz itu harus di bawah masanya. Jadi anak yang belum tamyiz, yang belum 6 tahun itu, yang belum 7 tahun, wudunya itu tidak sah. Boleh nggak dia wudu? Boleh. Bagus nggak? Bagus, dan sangat dianjurkan melatih dia wudu sebelum umur 7 tahun. Boleh. Cuma kalau dikategorikan sah ya tidak belum sah. Karena wudu itu kan ibadah. Kalau dikategorikan sah berarti memperoleh pahala. Anak kecil itu kan kebaikannya sudah dicatat, yang belum balik. Cuman maksiat yang dilakukan belum dicatat oleh malaikat kiri sampai dia apa ibadahnya dan wudunya sah kalau sudah tamyiz. Itu juga berbagai macam ibadah yang membutuhkan niat. Yang ketiga adalah an-nadha' anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Perempuan dalam keadaan haid dan nifas, di bab haid dan nifas dibahas. Ada 10 hal setidaknya yang diharamkan. Salah satunya adalah at-ta'arrud bi niyatin, bersuci dengan niat ibadah.
Jadi kalau dia masih haid, masih nifas, mandi wajib, hukumnya haram ya dosa. Atau dia berwudu, hukumnya haram dan dosa. Karena itu diharamkan. Baik. Nah, mandi wajib itu, kita katakan kemarin mandi wajib, sunnah dan mubah. Itu yang membedakan adalah cuma di kalau dia mandi tiap hari yang kalau sampai apalagi kalau nifas yang maksimalnya 60 hari kalau nggak mandi ya. Nah, betul. Yang nggak boleh itu mandi dengan minyak ibadah. Tidak dibolehkan hukumnya. Dikecualikan nanti beberapa mandi. Di antaranya mandi untuk hari raya Idul Fitri dan hari raya itu. Juga beberapa mandi ketika pelaksanaan haji dan umroh. Mandi sunnah itu paling banyak ketika haji dan umroh. Masuk Madinah Nabi sunahkan haji. Masuk ke Mekah juga mandi disunahkan mandi. Masuk ke Mekah disunahkan mandi. Mau ihram disunahkan mandi. Ketika banyak perkumpulan, tawaf, sa'i dan yang lain disunahkan mandi. Kecuali waktunya berangkatan maka satu orang mandi itu cukup. Baik. Yang perempuan di masa haji itu yang wajib suci dari dua hadas, cuma tawaf, sa'i sebenarnya nggak disyaratkan, cuma sa'i sekarang udah masuk dalam wilayah masjid. Untuk yang hadas besar nggak boleh masuk. Dulu tempat Ka'bah yang masjid itu cuma tawaf itu aja, tempat Ka'bah di zaman Nabi. Tempat sa'i itu masih banyak rumahnya. Nah sekarang jauh dari itu sudah semua udah masuk wilayah masjid dan udah sah ketika jalan. Baik, jadi hukum di Arafah itu nggak syarat suci dari dua hadas dan yang lain sebagainya. Nah ada beberapa mandi tetap disunahkan dalam keadaan haid dan nifas itu terkecuali. Nah perempuan yang sedang haid dan nifas dia basuh wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Haram nggak? Lihat kalau dia niat wudu haram. Kalau nggak niat wudu kan nggak jadi wudu. Karena wudu itu cuma bukan hanya basuhan dan usapan, akan tetapi yang menjadi rukun malah rukun yang pertama itu adalah nih. Jadi basuhan wajah yang disertai dengan niat itu akan menjadi wudu. Ini kalau dilakukan oleh perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, maka hukumnya haram dan tidak sah. Selain haram tidak sah. Kita sholat dipakai baju hasil dari mencuri, sah atau sholat tidak sah? Haram kalau pakai baju itu haram. Pergi haji dan umrah dengan uang hasil mencuri, sah nggak haji dan umrah? Haji dan umrah sama halnya seperti sholat. Itu sah tidak sahnya ukurannya pelaksanaan syarat dan rukunnya. Karena ketika sudah di kota Mekah, haji itu kan cuma bisa di kota Mekah, nggak bisa di kota yang lain. Karena Ka'bah adanya di sana, umroh juga begitu. Kalau dia melaksanakan manasik, ya udah sah. Masalah uangnya datang dari mana, tetap haram. Cuma sah nggak sah, dia terima apa nggak diterima, itu adalah yang tak. Dalam hadis, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak akan menerima dari hambanya kecuali sesuatu yang berasal dari yang baik-baik aja. Ya, baik. Jadi kayak tidak ada keterkaitan. Sahnya itu terkait syarat dan rukun. Nah, berapa banyak orang pakai duit yang halal, pakai baju yang dia beli halal semua, sholat, syarat dan rukun tidak terpenuhi menjadi tidak. Baik. Nah ini suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, an-naqa amma yamna'u wusul al-ma' ila al-badal. Harus bersih dari segala sesuatu yang bisa
mencegah sampainya air ke kulit. Ini di seluruh anggota badan, baik kulit dan rambut, begitu juga kuku untuk mandi wajib. Karena ini syaratnya nggak hanya wudhu, mandi wajib juga termasuk. Begitu juga mandi sunnah. Begitu juga wudhu. Jadi ketika membasuh muka itu tidak ada tempelan lem isolatif atau lem yang lengket ya, lem yang lekat kayak lem setan atau puncak. Begitu juga di tangan, begitu juga di kaki, atau sisik ikan. Sebagian sisik ikan itu nempel, kalau nggak diperhatiin dia nggak enak. Habis wudhu, habis sholat, dia lihat tangannya masih ada sisik ikannya, maka pastikan wudhunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah ini yang tadi, kalau di tangan tinggal buka itu sisiknya tadi, basuh yang tertutup sisik ikan itu, ulangin kepala dan kaki, tinggal dia ulangin sholatnya lah. Jadi wudhunya nggak perlu ulangin dari awal, karena kurangnya targetnya. Nah, celakanya di sini. Jadi jangan terlalu berlebihan, cuma sedikit dipakein ya perekat itu kayak untuk menyembuhkan. Nah ini kalau tidak membawa mudarat, artinya tidak tambah parah lukanya atau memperpanjang masa penyembuhannya. Kalau terkena air, maka itu boleh ditutup. Kalau tidak terjadi hal-hal seperti itu, maka nggak boleh ditutup. Ketika berwudu wajib dibuka itu restor. Jadi dibuka itu restor. Baik, untuk itu yang kerjaannya itu sering memakai, yang paling susah ini yang lem yang itu susah dihilangkan dari kulit. Caranya dengan sikat besi itu, dengan seperti itu. Malah bahan kimia yang bisa misalkan itu dengan cepat. Cuma ini memang sulit. Nah yang paling efektif kalau kerjanya itu berkaitan dengan lem kerat tadi, maka harus pakai pengaman seperti sarung tangan dan yang lain. Begitu juga kutek untuk perempuan atau kuku palsu ya, ataupun yang lain. Itu semua mencegah air masuk ke kuku. Kecuali dia pakai ketika dia lagi head dan bakal hilang apa. Nah, itu mencegah. Atau mungkin ada bulu mata ya, yang ditempel, bulu mata yang ditempel. Ketika wudu harus dilepas dulu. Kalau ada tambahan tidak sah. Atau dia pakai make up yang jenisnya waterproof, yang kalau kena air itu nggak luntur. Jadi ketika dia berenang pakai make up, tetap make upnya nggak luntur. Yang model ini ya nggak sabunnya, nggak sabun. Atau make upnya terlalu tebal. Dia wudhu ketika mengusap muka seadanya aja, make upnya masih ada yang tersisa. Nah ini tidak sah. Ini perempuan kalau mau hadir acara, kalau make upannya macam-macam,
sebaiknya wudhu dulu kalau tahu bukan acara kalau ketemu waktu sholat. Jadi ketika sholat nggak perlu wudhu lagi. Wudhu itu makan minum nggak batal, cuma ya keluar dari dua jalur berhubungan dengan mahramnya berarti yang batal mungkin. Jadi itu formula yang paling efektif. Kadang-kadang kalian bertolak dengan syariat. Pernikahan itu mereknya sakinah mawaddah warahmah. Cuman ketika sanding di pelaminan, pertama kali dia buka pernikahan dia dengan meninggalkan sholat, minimal sholat zuhur, sholat asar. Dua-duanya nggak sholat. Sesuatu yang paling penting di dalam Islam ya baik. Ya ini masa depannya bakal suram. Alasannya nggak sempat alasannya. Kenapa kalau Allah mau nyempat-nyempatin mau buat rumah tangganya lancar dulu, nggak sempat juga. Ini kan kesalahan Pak. Harusnya ketika di make upin sudah dalam keadaan berwudu, ambil tidak sedikit untuk berwudu, untuk sholat ketika turun panggung. Kalau nggak bisa juga minimal jamak takdim untuk jamak takhir. Walaupun nggak boleh, kebanyakan ulama, sebagian ulama membolehkan asalkan tidak sering-sering. Jadi kalau puasa udah dekat-dekat maghrib udah nggak ada lagi, udah turun dua-duanya dan keadaan dalam keadaan berwudu. Ya minimal perempuannya kalau mau masih salaman dengan yang bukan mahramnya pakai sarung undangan. Enggak betul. Kalau enggak ya salaman juga. Paman sepupu ayah disalamin juga, cium tangan juga. Itu batal juga. Salaman. Itu manggil paman dulu. Begitu juga laki-laki. Bibi sepupu ayah, sepupu ibu disebut bibi juga. Jadi ada paman yang mahram, ada yang bibi yang mahram, sama ada paman dan bibi yang bukan mahram. Bahkan datuk, ada yang datuk yang mahram, ada yang datuk yang bukan mahram. Itu yang gagal untuk kita itu memahami mana yang mahram, mana yang baik. Jadi segala sesuatu yang bisa menghambat air mengenai permukaan kulit di dalam anggota wudu dan seluruh badan dalam mandi wajib atau sunnah, maka harus dihilangkan. Kalau tidak akan berefek wudu dan mandi wajibnya tidak jelas. Adapun selanjutnya yang ke-5, anda yakuna ala udhri ma yughayyir ma, tidak ditemui di anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air, baik bau, warna ataupun rasa. Baik bau, warna ataupun rasa. Terlalu disebutkan juga syaratnya wudu itu harus pakai air mutlak, air yang suci dan mesti disucikan, yang sudah kita kaji di awal bab taharah. Air yang suci dan mesti. Air suci dan ada jenis air yang suci cuma tidak mensucikan. Apa itu? Air yang berubah baik bau, warna dan rasa dengan perubahan yang pekat dari sesuatu yang suci yang tercampur dengan air tersebut. Nah ini yang sering tergambar kalau perempuan make upnya begitu tebal. Ketika dia basuhan pertama itu atau basuhan kesekian kali hanya untuk menghilangkan make upnya. Contohnya lagi yang pakai masker muka, ketika dihilangkan, ketika diguyur airnya kan berubah bau, warna dan rasa.
proses menghilangkan make up ini bukan disebut wudu, belum masuk ke dalam hitungan wudu karena syaratnya belum terpenuhi. Setelah hilang secara keseluruhan, dibasuh kembali, ya itu baru masuk kategori wudu. Kalau di wajah disertai dengan niat baru sah. Jadi kalau ketika wudu make upnya masih terlihat jelas di mukanya, wudunya dipastikan tidak sah. Dia paksakan sholatnya pun tidak sah. Karena syarat tidak terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi. Begitu juga hand body. Kadang hand body dipakai begitu tebal. Ketika dia basuh tangannya atau kakinya, keluar warna putih, kan berubah airnya menjadi warna putih. Maka wajib dihilangkan. Kalau dia baru pakai atau pakai tipis, itu tetap harus dihilangkan. Di basuhan pertama kalau berubah airnya itu dengan perubahan yang pekat, maka tidak sah. Ada pun hand body yang jenisnya seperti minyak. Kalau terlalu tebal juga bisa mencegah. Cuman kalau dia tipis, akan tetapi karena pengaruh ada bekas minyak di situ, airnya itu seperti tidak meresap, seperti bentol-bentol. Nah itu nggak apa-apa kata ulama. Ketika dipastikan jenis dari minyak yang menempel tadi sudah tidak ada lagi, yang ada cuma tertinggal sisa, nggak apa-apa. Sama halnya seperti kita pakai minyak wangi, minyaknya udah kita usap, cuma tangannya masih berbau wangi. Kita wudu, sah nggak? Bisa merubah nggak baunya itu jadi wangi? Tetap dikategorikan sah. Kalau merubahnya pun tidak apa, tidak. Nah kalau di pembahasan yang sebelumnya itu seperti pacar itu dia lengket di permukaan kulit dan kuku, cuman dia tidak ada jiringnya. Jiring itu nggak ada bendanya, sehingga kalau kuku yang ada pacarnya dikerik itu nggak ada keluar apapun kecuali bagian daripada kukunya sendiri. Beda kalau dikasih cat atau kutek, bagian dari cat itu ketika dikerik mengelupas dan keluar, berarti ada benda yang menutupi. Kalau pacar itu cuma sekedar bekas aja, maka tetap sah. Makanya ketika pemilu pernah dipertanyakan karena harus celupin tinta. Tintanya itu tembus air atau enggak? Itu lebih berat. Dapat tuh dari MUI itu tintanya tetap tembus air. Nah, tinta yang dimaksud juga yang mencegah kesahan wudhu itu, kalau tinta isi tinta yang begitu tebal jatuh ke tangan misalnya, contohnya di tangan, nah, itu harus dihilangkan dulu karena itu pasti mencegah. Kalau bekas goresan tinta dari pena aja cuma tipis, tidak akan mencegah kulitnya basah. Jadi nggak perlu juga harus dihilangkan. Kalau mau dihilangkan ya bagus-bagus aja. Baik. Dan juga syarat yang keempat tadi harus menghilangkan sesuatu yang berada di bawah kukunya, baik kuku kaki atau kuku tangan. Yang bagian yang di bawah kuku itu tetap termasuk bagian yang zahir dalam tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu dan mandi wajib. Cuman karena air itu bentuknya lunak, pasti dia bakal masuk walaupun ke sela-sela itu, asalkan tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Nah biasa kotoran sering numpuk di situ, makanya disunahkan memotong kuku minimal maksimalnya itu ya kalau nggak mendapat makruh 10 hari sekali. Bagusnya setiap seminggu sekali, supaya tidak terkumpul kotoran di bawahnya yang menyebabkan tidak sah sholatnya. Begitu juga kotoran yang berada di
di sisi-sisi mata, baik yang sisi yang mengarah ke hidung ataupun yang ke telinga, atau kita sebut tarik mata. Itu juga mencegah air masuk ke bagian boher di bagian wilayah wajah ketika berwudu ataupun mandi wajah. Dan ini lebih sangat dianjurkan lagi ketika dia mau wudu habis bangun tidur, karena paling banyak kotoran ketika habis bangun tidur. Enggak bangun tidur juga terkadang kotoran banyak. Cuma kalau cara membasuh wajahnya kemarin sesuai yang kita praktekkan, terus ambil mengusap bagian sisi-sisi matanya, itu untuk memastikan itu lebih bisa menolong. Cuma posisinya kalau habis wudu terus masih ada tarik matanya dan dia belum hilangkan sama sekali, nah itu tidak sah jadi wudu. Wajib diulangi setidaknya dari bagian yang ada di matanya tadi dibasuh kembali, kemudian diulang yang setelah bagian wajah dari tangan dan seterusnya. Syarat yang selanjutnya adalah ilmu bi fardhiyati. Dia wajib mengetahui bahwasannya wudu itu hukumnya wajib. Ini insyaallah semua tahu. Kalau dia sholat, dia wudu setiap sholat. Tanya, emang kalau sholat itu wajib wudu ya? Enggak wajib, afdalnya aja. Nah ini semua sholatnya nggak sah. Kalau seandainya ada keyakinan itu, karena wudunya tidak sah daripada syarat wudu tadi tidak terpenuhi. Kemudian tidak meyakini sebagian hal yang diwajibkan di dalam wudu itu sunnah. Ada 6 dari yang diwajibkan. Kalau ada orang berkeyakinan mengusap kepala itu sunnah, yang wajib itu mengusap telinga, misalnya dia terbalik pemahaman. Jadi wudunya selama itu tidak ada yang sah, berefek kepada sholat. Kalau yang sunnah dianggap wajib nggak apa-apa. Nah sedikit yang menganggap mengusap telinga itu wajib, atau kumur-kumur masukin air ke hidung itu wajib, tidak sedikit nggak apa-apa. Cuman kalau sebaliknya itu yang tidak boleh. Selanjutnya harus memakai air yang suci dan mensucikan. Sudah kita jelaskan. Selanjutnya jaril ma ala jami'ir, harus air itu mengalir ketika dibasuh. Jadi ya, kita jelaskan mengalir harus dialirkan. Dan kalau belum rata, yang tersisa di anggota basuhan tadi baik wajah dan tinggal diputarkan dulu. Asalkan ketika tangannya itu belum diangkat. Kalau sudah diangkat ditaruh itu sudah mustahmal. Kalau belum rata harus tambah air lagi. Nah kalau belum diangkat, dua-duanya masih bisa diputarkan sampai meratakan keseluruhan bagian anggota wudunya. Kalau wajah tadi kita contohkan wajah, putar masih. Jadi nggak mesti harus benar-benar diguyur keseluruhannya, itu nggak mesti. Nah ini sebenarnya syaratnya cuma sampai situ. Tetapi kalau ada orang yang dia ini terus-terusan hadas, namanya daimul hadas, kencing terus. Jadi sehingganya waktu sholat itu tidak ada jeda, dia per 2 menit pasti netes. Dan nggak ada sholat yang selesai dalam 2 menit. Maka yang wajib dilakukan ketika setiap kali mau sholat nggak boleh wudu kecuali waktunya sudah masuk. Dan sebelum wudu dia harus istinja dulu, cebok, terus kemaluannya disumpel untuk memper sedikit atau meminimalisasi najis yang keluar. Kemudian harus segera wudu, habis itu langsung sholat. Kalau melakukan hal-hal lain kecuali yang terkait dengan sholat, sunnah qabliyah masih bisa,
dia mau azan dulu boleh, dia mau qomat boleh, menunggu jamaah sebentar nggak apa-apa. Cuma kalau dia kasih jeda tanpa hal-hal yang ini tadi sampai 10 menit 15 menit, maka semua pahala itu spontan batal, wajib diulangi lagi. Ini kalau yang satu waktu sholat itu tanpa jeda. Kalau dia biasanya itu sampai 1 jam aja dan masih tersisa waktu sholat yang banyak. Nah, orang ini nggak boleh sholat di waktu yang ada besernya atau najisnya terus mengalir. Dia harus mentakhir. Itu juga perempuan yang istihadah atau yang kemudian parah keluar terus. Jadi batas yang tidak keluar baru ya boleh sholat. Nah, inilah syarat sah wudu dan mandi wudu. Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan. Mau tanya tentang tadi kelupaan ayat dalam Al-Fatihah ini, supaya itu mengerjakannya langsung sudah tahiyat sudah kita mulai tadi berjumlah gitu. Posisinya dia sholat sendirian berjamaah setelah salam. Setelah salam imam baru kita boleh diri. Hukumnya hukum masbuk. Walaupun kita tak berdasar dari awal ke imam, cuma ada kesalahan di dalam sholat yang fatal yang menyebabkan rakaat itu tidak dianggap. Kecuali kita melakukan satu hal, yaitu niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Kalau kita di ruku ingat lupa Al-Fatihah, balik berdiri. Imam sudah berjalan. Nah, kalau kita nggak niat mufaraqah, kita lakukan itu batal sholat. Jadi posisinya dia hukumnya hukum masbuk. Orang yang kekurangan rakaat langsung tampil ke kiri kanan gitu kan, nanti kan mirip nah aku orang nih gitu kan, langsung kiri pasti ada masuk gitu kan, pasti ya konsekuensi itu sholat banyak mikir tadi. Kalau enggak sholat enggak sah. Sama ini kan orang nikah itu dikatakan lalai Apa itu? Nikah Kenapa? kan dari pagi sampai sore kan nggak sholat, terus resepsi. Ya, itu namanya melakukan dosa besar. Jadi awal pernikahan diisi dengan meninggalkan dosa besar. Jadi besar pula PR-nya untuk memperbaiki rumah tangganya. Dibuat perusahaan sama Allah Subhanahu. As-salat imaduddin. Faman agamaha faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat mendirikan fondasi agama. Siapa yang meninggalkan salat ya hancurkan fondasi agama. Dan itu di awal pernikahannya juga. Jadi nikah resepsi ini perempuan itu kan sudah pakai makeup tuh. Ya. Jadi sebelum asal itu pasti tinggal ya. Ya. Jadi tinggal pilih kita mementingkan adat atau mementingkan sholat gitu. Apa harus resepsi siang hari? Soalnya tanya Anda teman, begini saya
Ya kalau mau ya dia sudah wudhu sebelum dia make up. Yang make upnya perempuan jangan ganti kalau ganti kata. Terus selama resepsi jangan pernah bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Jadi ketika ada waktu asar minta izin sebentar itu. Cuman yang pakai mahkota yang ada 2 kilo 30 di kepala itu minta dipegangin aja ketika sholat, pengen jatuh. Sebenarnya kalau ada kemauan ada jalan. Cuman kayak libur nasional dianggap kalau sholat lagi resepsi itu. Jadi kalau fikih dasar aja sudah dia tidak paham, bagaimana fikih rumah tangga? Fikih rumah tangga berarti akan suram rumah tangganya ke depannya. Akan ada jadwal rutin untuk dirutin. Jadi dalam rumah tangga itu banyak puyengnya daripada enaknya. Takutnya ke depannya. Yang sudah terlanjur cukup tobat dan nasuramana. Kalau enggak ya ulang lagi nikah. Jadi kan kadang itu di sholat Jumat dulu. Kadang pas sholat Jumat itu Anda dapat imam tuh kayak ngerasa tuh bacanya kadang walak kok kan itu walak doang deh. Nah kalau sholat Jumat ini susah. Nah itu gimana tuh Pak? Pakai harus mufarokoh atau gimana? Ya mufarokoh itu sholat apa? Makanya kalau kan tadi bilangnya dulu kalau kita ngikut nggak salah sholat itu. Nah itu gimana tuh? Karena dekat rumah tuh sering kayak gitu. Kalau udah tahu sering jangan sholat di situ. Udah kadang aku dari kerjaan jadi pulang tuh nggak sempat belum ganti baju belum apa mau. Jangan sholat di situ kalau gitu kita udah tahu dari awal sholat nggak bakal sah. Jangankan sholat Jumatnya, sholat apa aja berarti gak ada sah. Kalau memang imamnya disebut ummi, itu pun kalau jelas ya. Kalau jelas dotnya diganti top. Kalau kita masih sama-sama apalagi belum masih ragu-ragu itu tinggalkan aja. Satu. Paling penting jangan pernah terlalu teliti lah ketika membaca Fatihah. Dewasa saja. Cuman ada yang terdengar itu benar-benar jelas udah 5 itu kita nggak bisa ngomongin dia ada niat mufarokat. Nah kalau sholat Jumat niat mufarokat yang bisa nafal mutlak habis itu kita wajib qadha dhuhur juga. Jadi kalau dulu Terus mau ke Jumat nggak bisa. Kecuali kita kejar Jumat masih ada yang belum sholat Jumat khatirnya agak lama. kalau ketinggalan pas apa tuh pas khutbah kan dan hadis itu nggak apa-apa ya. Jadi kan Sengaja dia datang sholat Jumat ketika sholat Jumat. Kan yang wajib dengar khutbah itu 40 orang di situ. Kalau ada 40 yang dengar udah. Jadi kenapa yang tidak datang telat? Karena banyak wakil yang mewakili dengan mana nggak dapat pahala, kurang lengkap. Assalamualaikum. Adakah rezeki halal dan haram? Dan kalau ada yang haram bagaimana sudah kita tahu? Adakah rezeki halal dan haram? Rezeki itu kajiannya kajian tauhid nanti di dalam kitab tauhid dikaji. Rezeki itu sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita tempati, sesuatu yang kita miliki, sesuatu fasilitas yang kita nikmatin itu namanya rezeki. Dan rezeki itu baik jalurnya dari yang halal ataupun dari yang haram. Itu namanya rezeki. Makanya doa untuk ketika ya Allah inkan rezeki bis sama fa'anzilhu. Ya Allah kalau rezeki itu ada di langit turunkanlah. Baikkan fil ardi wa akhrijhu. Kalau ada di bumi keluarkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezekiku itu berasal dari jalur yang haram maka sucikanlah. Artinya relnya diubah jadi jalur yang halal.
Kalau rezeki itu memang nggak disebut halal dan haram. Sesuatu yang kita miliki itu rezeki. Ya mungkin pandangannya di setiap bab tidak selalu sama. Cuman ketika kita meminta rezeki, artinya rezeki dari jalur yang halal, rezeki dari jalur yang halal. Dari sisi ini memang rezeki itu nggak disifatin yang halal ataupun yang haram. Walaupun setiap kita ngomong rezeki, karena itu kayaknya bahasa-bahasa agama ya, berarti selalu baik. Ada orang buka sumbangan dari mana aja, dari badan yang riba, badan usaha yang riba, dia terima juga apa nih, rezeki. Benerlah rezeki. Mau halal haram tapi rezeki juga ya. Cuman kadang masjid, kadang pondok pesantren, apa aja dilibas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau minyak rambut itu termasuk penghalang nggak, Bu? Tergantung. Walau itu haram, kan mengharam kayaknya. Yang biasa rambutnya langsung kaku itu nggak bisa dia apa-apain. Pomade ya. Itu mereknya waduh ya. Hah? Oh bukan. Itu jenggot untuk penumbuh. Untuk penumbuh ya. Bukan. Pakai dia ini. Kalau yang keras itu nggak bisa hilang. Makanya jangan dipakai, itu nggak rekomendasi. Apalagi orang yang rajin apa junub tiap hari. Jangan pakai itu gimana dia mau mandi baju nggak bisa dihilangin, pakai thinner apa ngilangin nggak ada. Jadi tergantung jenisnya ya, tergantung jenisnya. Yang jenis nggak keras kayak gitu, cuman kalau pakai langsung setengah botol itu juga sama aja kan. Cuman itu pengaruhnya di mandi wajib aja. Kalau di wudu kan nggak mesti harus rambut, kan kulit bisa. Kecuali kulitnya disemen pakai minyak rambut juga, jadi satu botol itu habis semua. Itu harus dihilangkan kesimpulannya. Gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangkan, tergantung. Ada minyak rambut yang bikin rambutnya tegang memang. Kalau dia berenang pun nggak basah bro. Jika ada seseorang yang bekerja di bar atau ngikut seseorang, kita tahu rezeki yang didapat di bar itu kan tidak halal gitu. Nah itu yang kita kerja sebagai klien itu atau kita ngikuti seseorang ke waktu itu kerja majikan. Kita nggak bisa mengitlahkan ya. Apakah di bar itu semua aktivitasnya haram? Ya, bar itu menyediakan minuman alkohol ya. Oke. Ada minuman lain nggak yang halal? Apakah semua yang masuk bar itu minum alkohol semua? Berarti kan tercampur yang halal dan yang haram. Kata ulama, makruh kita bermuamalah. Bermuamalah itu kerja, nerima hadiah, jual beli dengan orang yang kebanyakan hartanya itu haram. Kebanyakan, tidak seluruh. Ini berarti ya syubhat kan, karena ada dari jalur yang halal, ada dari jalur yang haram. Cuman untuk dia yang menyediakan minuman haram, memberikan kepada seorang muslim untuk meminumnya secara muktamad ataupun kafir secara muktamad juga, maka hukumnya haram. Pekerjaannya haram. Cuman gajinya ya syub. Kecuali kerjaannya dia nggak ada yang lain di situ, cuman ngurusin mirasnya aja. Nah ini pekerjaannya haram, ya tetap pekerjaannya dia haram 100%. Sama gajinya yaitu tadi, kalau memang dibagi dari jalur yang halal dan haram bisa syub. Seperti ada orang masuk kerja dengan cara nyogok atau pakai orang dalam. Di suatu negara itu orang dalam sangat berpengaruh. Jadi
kalau masuk perusahaan tuh orang dalam semua, orang luar nggak ada, atau sedikit ya. Orang dalaman semua. Kata ulama, kalau dia memang mumpuni di bidang yang dia dipilih untuk bekerja di tempat tersebut, maka kerjanya halal, hasil gajinya halal. Karena memang yang dipinta orang yang mempunyai keahlian, kompetensi di bidang tersebut, maka halal. Cuman caranya kalau menggolimi orang lain hukumnya haram. Jadi sogokan itu masih umum. Ada sogokan yang halal. Ini saya boleh. Jadi gini, kita memang sudah yang berhak lulus di situ, yang berhak kerja, udah lulus. Maka katanya kalau nggak ngasih duit sekian, aku coret kasih orang yang lain yang mau ngasih duit. Itu kan istilah katanya tetap nyogok, itu istilah. Cuman ini bukan sogokan yang halal, yang haram. Bukan yang haram. Kita mau mengambil hak kita. Jadi ketika kasih, ya niatkan sedekah ke fakir miskin itu. Bilang Pak, ya kalau memang kayak gitu caranya apa boleh buat, ini sedekah untuk bapak ya, kasih untuk anak ini. Karena yang namanya sogok yang diharamkan itu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kata hakim, ini aku vonis, bisa aku vonis ini harusnya punya kamu nih. Bisa aku vonis pasalnya sekian-sekian. Cuman aku bisa dengan keterangan saksi yang begini-begini, jadi pihak lain yang menang. Tergantung kamu kasih duit nggak? Disebut nyogok hak supaya menghukumin sesuai hukum yang benar. Nah, itu nggak haram juga. Karena di suatu negara hukumnya berlaku seperti itu. Negara apa? Ya, lagi.